Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Salam Khas Bogor. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membuat tutorial cara menyambungkan sebuah tune control ini pada satu trafo amplifier teman-teman ya. Jadi satu trafo ini dia bisa menghidupkan dua buah rangkaian. Yang pertama adalah amplifiernya ya. Yang kedua itu adalah tune control teman-teman. Jadi satu trafo dua kit ya, kit amplifier sama tune control teman-teman ya. Jadi jadi nggak dipisah gitu teman-teman, disatukan ke satu trafo ini teman-teman ya. Cuman di sini saya menggunakannya tune control yang tunggal teman-teman ya. Tunggal itu artinya tidak ada CT-nya di sini ya, cuman ada plus dan minus aja tuh ya. Ini negatif dan ini positif, jadi tidak ada groundnya teman-teman. Sedangkan di amplifier ini kan ada groundnya ya, ada CT-nya nih tuh, ada tulisan CT kayak gini. Tapi di sini saya tidak menggunakan tune control yang ada CT-nya teman-teman, atau tanpa ground gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Mungkin teman-teman yang belum tahu, silahkan simak aja videonya teman-teman ya. Semoga video ini bisa membuat kalian jadi paham cara menyambungkannya seperti apa. Oke, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu komponennya yang harus kita siapkan teman-teman, yaitu adalah ini dia, dua buah dioda. Nah, non sebutnya tadi dioda rectifier atau dioda penyiarah. Ini dia. Di sini saya menggunakan dioda dengan ukuran yang sama ya teman-teman, yaitu adalah IN4002 ini ya. IN4002 1 ampere teman-teman. Jadi diodanya ini 2 biji dengan ukuran yang sama ya, IN4002. Kemudian satu buah elko teman-teman, ini dia. Nah, elko di sini saya menggunakan elko 100 mikrofarad 50 volt teman-teman. Terus kalau seandainya kalian tidak ada yang elko yang seperti ini, misalkan kalian pengen buat nih, terus sudah ada, itu bisa teman-teman ya, bisa di atasnya, bisa di bawahnya teman-teman, sama aja bisa ya, tetap bisa. Cuman kalau bisa mah ya samain aja gitu teman-teman ya, samain kayak gini 100 mikrofarad 50 volt. Karena kenapa? Karena elko kayak gini tuh banyak banget ya di pasaran, jadi nggak susah gitu nyarinya. Oke ya, yang pertama kita akan rakit dulu ininya untuk diodanya ya. Di sini dioda dia kan mempunyai dua pin ya teman-teman. Dia mempunyai dua pin kiri dan kanan. Nah, ini ada gelangnya. Ini mengandung arti teman-teman ya. Di sini yang ada gelangnya ini adalah kaki katodanya. Kemudian untuk yang hitam semua ini adalah kaki anoda. Jadi untuk kaki katoda kita satukan seperti ini ya. Nah, katodanya kita satukan seperti ini. Nah, yang ini kita bakal solder teman-teman ya. Kita akan siapin dulu untuk si timah soldernya tadi dinya. Nah, di sini kita langsung solder aja. Jadi ini tuh disambungin ya teman-teman, disambungin kayak gini. Dan ini tuh khusus untuk ini ya, tune control yang tunggal teman-teman ya. Kalau untuk tune control yang ada simetrisnya ini beda rangkaian lagi teman-teman ya. Di sini saya bikin tutorialnya cara membuat ini ya, apa sebutnya, disatuinnya si supply-nya itu disatukan sama satu trafo CT, tetapi yang keluarnya listriknya itu tunggal. Karena ini khusus buat tune controlnya yang tunggal ya, yang cuma ada positif dan negatif aja. Oke, kayak gini teman-teman ya. Oke, karena di sini saya menggunakan tegangannya sesuai di sini ya, yaitu adalah 12 volt aja ya, paling minim 12 volt. Maka di sini saya sambunginnya ke trafo yang 12 volt teman-teman ya, di trafo CT 12 volt, CT 12 volt ya. Karena di sini kan untuk amplifiernya dia menggunakan 18 volt nih teman-teman tuh ya. Ini saya menggunakannya yang 18 volt untuk amplifier. Sedangkan untuk nanti si tune control ini pakainya yang di 12 volt teman-teman ya. Jadi bisa aja pakai yang sama-sama 18 volt bisa aja teman-teman, cuman apa ya sebutnya deh, di sini saya pakainya yang 12 volt aja teman-teman. Nah, ini bisa aja teman-teman kita pasang, atau bisa juga kalau kita tidak mau pakai dioda kayak gini, kita bisa menggunakan IC regulator teman-teman ya. Dan intinya di sini saya menggunakan cara ini aja teman-teman ya, menggunakan dioda 2 biji dan satu buah elko. Nah, di sini saya bakal sambungin ke 12 volt teman-teman, karena di sini 12 voltnya nganggur ya, dia tidak dipakai. Nah, disinilah kita akan pakai, kita akan manfaatkan untuk menghidupkan tune control itu teman-teman. Oke ya, kayak gini.
Jadi tinggal kita pasangkan aja. Ini kan 2 pin ya, tuh 2 pin. Nah ini 2 pin ini bebas ya pasangnya, mau seperti ini, lihat ya, mau seperti ini nih. Ini sama-sama di 12 volt ya teman-teman ya. Ini 12 volt, kanan dan kiri 12 volt. Atau kita balik seperti ini. Ini tidak jadi masalah teman-teman ya, karena ini sama aja teman-teman. Oke, kita akan langsung solder aja ya, supaya ada kelihatan orang angkat sekedik. Ini tinggal kita solder aja. Kita akan zoom supaya lebih jelas. Nah ya, ini kita akan solder di sini. Ini di 12 volt ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan aja tegangannya sama kebutuhan tune control itu. Kalau si tune controlnya itu membutuhkan lebih dari 12 volt, misalkan berapa ya? Misalnya itu di sini kan tegangan maksimalnya itu adalah sampai 25 volt teman-teman ya. Ini bisa juga misalkan kalian tidak ada punya trafo tapi tidak ada tulisan 12 volt, bisa juga menggunakan 18 volt teman-teman ya. Itu bisa teman-teman. Yang penting tegangannya nanti tidak melebihi dari ini ya, dari tegangan yang sudah ditentukan sama bawaan pabriknya teman-teman. Ini kan 12 volt sampai 25 volt teman-teman. Nanti outputnya jangan sampai melebihi 25 volt ya teman-teman, kayak gitu. Nah kalau udah seperti ini ya, ini ya udah seperti ini. Nah ini untuk outputnya, ini tinggal kita pasangkan sebuah ini ya, sebuah elko di sini. Ini saya elkonya bekas ya, jadi tinggal nggak apa-apa bekas juga, yang penting ini masih bisa berfungsi teman-teman. Oke, untuk elkonya di sini dia berpolaritas ya, ini untuk negatifnya, dan untuk ini untuk positifnya nih, yang hitam semua positif, dan ada simbol minus, ini adalah negatifnya ya. Jadi untuk pemasangan elko jangan sampai kebalik teman-teman. Nah ini tinggal kita pasangkan aja seperti ini. Kita akan solder lagi ya. Nah ini dia, ini untuk positifnya kita solder ya teman-teman di sini. Kurang tambah timah kerasa kediknya. Nah ya, ini untuk positifnya. Kemudian untuk negatifnya tinggal kita pasangkan aja ke CT teman-teman, CT. Nah ini kan, nah ini CT nih, ada kabel hijau. Pokoknya yang ada CT-nya ini sambungkan ke CT teman-teman ya, CT. Nah ini dia CT-nya. Jadi di sini kita pasangnya teman-teman. Langsung ke CT-nya ya. Ini untuk negatif elko-nya. Nah kayak gini. Oke, cukup simpel ya teman-teman, cuma gini aja. Kalau udah kayak gini, tinggal kita siapkan kabelnya teman-teman ya. Ini dia udah saya siapin kabelnya. Ini hitam semua ya. Terus yang satunya lagi ini ada putihnya. Untuk yang ada putihnya ini kita jadiin positif teman-teman. Jadi untuk yang positif kita sambungkan di sini, di positif elko atau output dari dioda tadi ya. Nah ini dia. Ya ini kan diodanya nih. Nah ini outputnya. Dan ini adalah kaki yang nyambung ke positif elko teman-teman. Jadi kita sambungkan aja di sini. Di sini ya. Nah ini dia, ini untuk positifnya. Untuk kabel yang warna ada putihnya teman-teman. Kemudian untuk yang kabel hitam semua kita sambungkan di CT ya. Ini dia yang CT tadi, atau di negatif elko teman-teman. Ini dia. Jadi untuk CT-nya ini jadi dia negatif teman-teman ya. Nah kemudian yang ini, kabel yang ini kabel outputnya ya. Kita akan ukur aja, coba kita akan ukur dulu tegangannya yang keluar. Kita akan ukur ya di sini menggunakan multimeter digital. Biasanya kalau misalkan udah melalui dioda sama elko itu tegangannya jadi melebihi dari 12 volt teman-teman ya. Kita akan colokin dulu di sini. Oke ya, udah kita colokin di sini. Kemudian kita akan pindahin switch selector di 200. Coba kita tes dulu. Nah ada listriknya ya. Oke, kemudian kita akan tes ya di sini tegangannya berapa volt yang keluar. Ini untuk negatifnya dan ini untuk positifnya. Nah di sini dia terbaca atau outputnya sekitar 14,5 volt teman-teman ya. 14,5 volt. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi dia nggak bakal 12 volt keluarnya teman-teman kalau sudah melalui dioda sama elko gitu teman-teman. Ya, jadi dia melebihi dari tegangan yang
yang sudah tertera di trafo gitu teman-teman ya. Oke ya, jadi tegangannya 14,5 volt dan kita lihat di sini kan minimal 12 volt dan maksimal sampai 25 volt. Jadi dia masih bisa menahan atau menghandle gitu ya teman-teman tegangannya, jadi tidak melebihi gitu teman-teman. Lebih dari 12 volt tapi kurang dari 25 volt ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sambungin ya. Sesuaikan aja tadi untuk yang kabel putih ini kan ada ini positifnya ya. Kemudian untuk yang hitam semua negatifnya, jadi tinggal kita sesuaikan aja. Ya. Ini untuk negatifnya kita sambungkan di sini. Kemudian ini untuk positifnya teman-teman ya, yang ada kabel putihnya tadi ya. Oke, jadi udah jadi teman-teman seperti ini ya untuk penyambungannya, simple. Dan kita akan tester aja teman-teman. Jadi ini untuk tadi ya power supply-nya atau sumber tegangannya dari trafo yang sama teman-teman ya. Satu buah trafo dia menghidupkan dua buah rangkaian. Yang pertama adalah untuk kit amplifiernya dan yang kedua buat tune control teman-teman ya. Jadi tegangannya tidak dipisah atau bukan beda trafo gitu teman-teman ya, satu trafo teman-teman. Oke, ini untuk input outputnya udah saya pasang teman-teman ya. Emang udah kita pasang, cuman ini bedanya di tegangannya aja teman-teman ya, sumber listriknya teman-teman, tegangan supply gitu ta. Oke ya, sekarang kita akan tes bagaimana apakah ini berfungsi. Rangkaian yang sudah kita bikin itu adalah power supply dari satu trafo ya teman-teman. Untuk sumber audionya di sini saya menggunakan mode Bluetooth ya teman-teman. Itu dia, ini dia untuk mode Bluetoothnya. Kemudian di sini untuk speakernya kita pakai ACR 200 watt. Oke, langsung aja kita akan tester teman-teman. Oke ya, ini untuk volumenya treble, middle, dan bass teman-teman. Nah kayak gitu ya teman-teman ya untuk penyambungannya. Jadi oke ya, bekerja dia teman-teman, si tone control ini bisa bekerja dengan satu buah trafo teman-teman, dengan satu buah trafo yang sama. Oke ya, untuk penyambungan seperti itu teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, dengan melihat video ini jadi tahu ya teman-teman cara penyambungannya seperti ini. Oke teman-teman ya, hatur nuhun kasadayana, bilihna aya kakiranganana nyuhunkeun dihapunten sagala-galana, hatur nuhun. Syukran jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.